Masih dalam masa euforia film The Batman yang baru-baru ini menembus box office dunia. Ini memang bukan film Batman pertama yang ada di muka bumi, namun tetap bisa jadi penyegaran buat para fans sebab konsepnya yang benar-benar baru dan cukup kontras berbeda dengan film-film sebelumnya. Memang ini bukan tokusatsu, namun Tokuvex Indonesia ingin mengulas satu hal yang cukup menarik berhubungan dengan Cape Crusader tersebut. Karena di beberapa negara, ternyata banyak sekali tiruan-tiruan Batman dengan beragam konsep, termasuk tokusatsu. Kita tidak bicara soal Kamen Rider Night yang ada di serial Kamen Rider Yuki pada 2002, melainkan film dan serial TV yang benar-benar ingin mendompleng kesuksesan Batman, akan tetapi dengan kualitas yang sangat buruk. Bahkan membuat kita geleng-geleng kepala atas hasil garapan mereka. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 tiruan Batman yang paling memalukan dari berbagai negara versi Tokuvex Indonesia. Super Batman. Kita sudah pernah mengulas soal tokusatsu asal Korea Selatan yang satu ini, di mana film berdurasi 1 jam 15 menit tersebut merupakan tokusatsu rip-off dari Batman. Dengan judul Super Batman vs Mazinger Z yang ditayangkan pada 1990, di mana film ini juga memplagiat anime berjudul Mazinger Z yang sangat terkenal. Berbeda dengan Batman original yang beraksi pada malam hari, Batman asal Korea ini justru bertarung pada siang hari melawan monster-monster ala tokusatsu Jepang. Kostumnya juga berwarna kuning kontras, yang tentu saja bertolak belakang dengan The Dark Knight yang berpakaian hitam. Tapi tidak bisa dikomparasikan dengan Batman dan juga tokusatsu Jepang pada umumnya, karena seluruh adegan actionnya seperti dibuat sesimpel mungkin dengan special effect yang super murahan. Dan menjadi lebih aneh, karena film ini menggabungkan adegan live action dengan animasi 2D. Walaupun memang pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa tokusatsu Korea lainnya. Namun penggabungan dua adegan yang berbeda format tersebut tentu saja membuat adegannya jadi tidak padu satu sama lain. Oh iya, jangan lupa kalau belt atau sabuk Batman ini juga identik sekali dengan belt Kamen Rider Black. James Batman siap-siap ngakak dengan konsep yang satu ini, karena Batman asal Filipina tersebut adalah perpaduan antara The Dark Knight dengan James Bond. Ya, dengan judul James Batman, film berformat hitam putih tersebut diproduksi pada 1966 oleh Sampaguita Picture, yang sejatinya adalah spoof atau parodi dari kedua tokoh ikonik tersebut. Meskipun bukan tergolong film tokusatsu, namun tetap ada hal yang menarik dari film aneh yang satu ini. Karena plot utamanya menceritakan tentang organisasi teroris bernama Claw yang mengancam pemerintahan dunia dengan senjata nuklir. Kemudian, memaksa dua pahlawan yakni Batman dan James Bond untuk bersatu melawan organisasi jahat tersebut. Kedengarannya cheesy sih, tapi bagaimanapun ini adalah film komedi. Dan yang lebih aneh lagi, ada pada tahun berikutnya, yakni dengan judul Batman Fights Dracula, yang tentu saja memparodikan Batman yang bertarung melawan Dracula. Kedua film tersebut mendapat tuntutan dari DC Comics terkait penggunaan karakter Batman tanpa izin. Alias Batman and Robin. Tidak kalah anehnya dengan sebelumnya, film yang sama-sama berasal dari Filipina ini juga memplagiat Batman dan beberapa karakter lain dari DC Comics, yakni Robin, Joker, Penguin, Catwoman, bahkan juga Wonder Woman. Tapi percayalah, tidak ada adegan Wonder Woman dalam film tersebut seperti yang ada pada posternya. Jadi bisa dibilang, ini ada sedikit unsur penipuannya. Konsep film tahun 1989 oleh Viva Film ini sebenarnya adalah komedi musical. Jadi maklum saja kalau ada adegan nyanyian dan tarian di momen yang tidak seharusnya. Bahkan ada sedikit pornografi karena melibatkan beberapa bintang film dewasa asal Filipina. Seluruh adegan actionnya pun benar-benar cheesy, murahan, dan tidak ada seru-serunya. Jadi secara kualitas, lebih mirip FTV atau sinetron yang kebetulan tayang di bioskop. Film ini sebenarnya mengalami delay penayangan akibat adanya tuntutan dari Warner Bros dan juga DC Comics atas penggunaan karakter ciptaan mereka tanpa adanya izin tertulis. Sehingga baru bisa ditayangkan pada 1991 oleh Regal Films. Ya rasa Adam Batman. Mundur lagi ke tahun 1973, di negara Turki juga pernah memproduksi Batman versi mereka sendiri. Dan kali ini bukan menggunakan judul Batman, melainkan Batman. Ya, itu bukan typo, melainkan memang seperti itu judulnya.
Karena ini merupakan film porno softcore, jadi tentu saja ada adegan ranjang di dalamnya. Menjadi sangat memalukan karena plotnya bercerita tentang penyelamatan seorang penari erotis yang diculik oleh sindikat kriminal dengan adegan porno yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan plot inti. Bahkan penculikan tersebut dimulai dengan adegan sang penari wanita tersebut yang tengah berbaring di sofa sambil terangsang lalu membuka pakaiannya. Apa-apaan sih? Adegan actionnya pun sangat murahan dan jauh dari kata layak, bahkan untuk film sekelas 70-an. Bahkan kostum Batman dan Robin pun nyaris identik satu sama lain sehingga sulit dibedakan karena format gambarnya yang memang berwarna hitam dan putih. Padahal film ini diproduksi pada awal 70-an, di mana sinema berwarna memang sudah sangat pasaran pada film saat itu. Batman from Planet Eros nyaris sama seperti yang tadi. Batman dal Pianeta Eros atau Batman dari Planet Eros merupakan film porno yang diproduksi di Italia pada tahun 1982, menggunakan karakter Batman yang diparodikan menjadi Batman, bukan kelelawar, melainkan mandi. Bahkan sesuai dengan judulnya, bahwa protagonis yang satu ini bukanlah manusia biasa yang kaya raya dan menggunakan kekayaannya untuk membangun teknologi canggih demi memberantas kejahatan, melainkan alien dari planet lain di luar galaksi kita. Ya maklumlah, karena konsepnya juga merupakan film komedi. Bahkan openingnya diawali dengan Batman yang menaiki sepeda di sebuah area peternakan. Entah apa maksudnya, yang jelas dari awal saja, film ini sudah ngawur sengaur-ngawurnya. Bahkan tujuan dari pahlawan ini adalah memberantas kejahatan pencabulan dari musuh androidnya, yang tentu saja aneh jika didengar. Apalagi Batman yang satu ini juga berkali-kali melakukan perbuatan cabul. Jadi, film ini punya konsep cerita yang sangat ironis. The Batwoman. Lebih aneh lagi Batman asal negara Meksiko ini, karena pahlawan bertopeng kelelawar di film ini mengalami gender swap menjadi pahlawan wanita, yang disebut sebagai Batwoman. Bukan Batwoman original DC Comic, melainkan versi plagiat dengan sentuhan pornografi seperti di beberapa segmen sebelumnya tadi. Film ini diproduksi pada 1968 dengan judul Las Mujeres Murciélago, atau wanita kelelawar dalam bahasa Spanyol. Lebih aneh lagi, karena Batwoman yang satu ini hanya mengenakan bikini dengan topeng dan juga jubah ala Batman original. Film ini menggunakan aspek lokal Meksiko, yakni gulat bebas. Karena Batwoman ini merupakan seorang pegulat wanita profesional sekaligus mata-mata internasional yang kaya raya. Bahkan musuhnya adalah monster ciptaan ilmuwan jahat yang konsepnya mirip dengan serial tokusatsu pada kala itu. Bahkan jauh sebelum Kamen Rider dan beberapa karya Toei Company pada era 70-an setelahnya. Tapi ya bagaimanapun, film ini hanyalah fanservice dengan menghadirkan pahlawan seksi untuk memanjakan mata penonton. Jadi tidak ada hal menarik yang bisa disaksikan melalui film yang satu ini. Tutur tinular, dan yang mungkin paling ngawur dari semua bajakan Batman adalah konsep dalam serial sinetron yang satu ini. Seperti yang penonton ketahui, bahwa Tutur Tinular merupakan sinetron kolosal produksi Genta Buana Paramita di stasiun TV Indosiar, yang juga merupakan adaptasi dari sandiwara radio fenomenal karya Stanislaus Tijab. Memang ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan tokusatsu, apalagi Batman. Namun adaptasi sinetron pada 2011 tersebut memiliki konsep yang sangat berantakan sehingga melenceng dari kisah aslinya. Dan sangat memalukan karena di versi sinetron ini dimasukkan karakter-karakter lain yang tidak ada hubungannya sama sekali, seperti Batman, Joker, dan masih banyak lagi. Menjadi tidak jelas karena konsepnya yang merupakan serial kolosal yang berlatarkan pada peradaban Jawa kuno, namun bisa-bisanya ada seorang berkostum Batman dan Joker yang bermain di dalamnya. Entah apa yang ada di pikiran para kreator belakang layar tersebut. Yang jelas, semenjak kemunculan Batman di serial ini, tentu saja menjadi bahan tertawa netizen di beberapa forum diskusi online. Yang secara tidak langsung juga menghina karya asal-asalan tersebut karena benar-benar memalukan dari segi ide dan juga kualitas serialnya. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokofax Indonesia.